acara debat publik di segmen kedua. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menjawab tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab 90 detik, waktu menanggapi 60 detik, waktu menjawab kembali 90 detik. Ya pemirsa, kita masuk dalam segmen kedua, di mana ini adalah tahap penajaman visi misi. Dan tentu saja di segmen ini nanti pasangan calon akan menjawab pertanyaan atau soal yang telah dirumuskan oleh tim perumus dan pasangan calon lainnya akan memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Pemirsa, KPU Kabupaten Trenggalek telah menetapkan tim perumus melalui rapat pleno dan inilah ketiga tim perumus soal debat publik Kabupaten Trenggalek. Tim perumus soal KPU Trenggalek, Dr. Dian Ferica SHMH, selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah IAIN Tulungagung, Bapak Tauhid Wijaya, Direktur Jawapos Radar Kediri, dan Bapak Nukman Iskandar, SIPMA, selaku Direktur Statistika Indonesia Riset Konsultan Kebijakan Publik. Baik, pemirsa, saat ini saya akan mengundang perwakilan dari tim perumus soal untuk naik ke atas stage dan menyerahkan sejumlah soal yang telah dirumuskan. Kami persilahkan, Ibu Dian. Kita akan saksikan bersama soal-soal ini berada dalam sebuah amplop tertutup yang telah dibawa oleh salah seorang tim perumus. Terima kasih. Bisa disaksikan, masih tersegel. Kita akan buka sama-sama pemirsa. Dan kemudian sejumlah soal akan kami masukkan ke dalam kotak KPU Kabupaten Trenggalek, di mana di sini ada 12 soal yang sudah dirumuskan, sudah tersegel juga, dan akan kita masukkan untuk nanti dipilih oleh masing-masing pasangan calon. Baik, mungkin kita akan acak terlebih dahulu supaya ini boleh dibantu tim perumus untuk mengacak juga. Baik, terima kasih. Kami persilakan Ibu Dian untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan langsung masuk ke dalam tahap penajaman visi misi dan tentu saja yang akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan untuk dapat mengambil 3 soal. Ya. Boleh saya pegang? Ya, ini pertanyaan J yang akan dijawab terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan I, satu lagi. Baik, pertanyaan A. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Baik, pemirsa, saya akan membuka amplop yang tersegel untuk pertanyaan J yang telah diambil oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai soal yang harus dijawab terlebih dahulu. Saya akan bacakan soalnya dan nanti akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit 30. Menurut Indeks Risiko Bencana tahun 2019, Kabupaten Trenggalek tergolong kelas risiko tinggi. Sehubungan dengan itu, tingginya kebutuhan sumber daya dalam menangani bencana di Trenggalek tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja tanpa adanya partisipasi strategis yang aktif dan terkoordinasi dari para pemangku kepentingan yang lain, salah satunya pihak swasta. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya atau formulasi Anda untuk mendorong kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta atau public-private partnerships dalam penanggulangan bencana mulai tahap persiapan, respon, dan usaha perbaikan setelah bencana? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berdiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang Trenggalek adalah merupakan suatu daerah yang 65% itu terdiri dari pegunungan dengan komposisi daripada kemiringannya itu adalah lebih daripada
50% untuk yang kemiringan yang sangat terjal. Sehingga ini adalah suatu potensi yang ketika hujan yang dengan intensitas tinggi itu akan berakibat pada suatu bencana, apakah itu longsor maupun banjir. Ini sudah kita indikasi bahwa dua hal yang menjadi permasalahan di sini adalah jenis daripada material atau topsoilnya dan kemudian tutupan vegetasi. Kalau memang tutupan vegetasi dengan adanya penggundulan itu menjadikan bencana itu akan menjadi membesar, itu mestinya ada sesuatu upaya-upaya tertentu. Dan upaya yang kalau memang itu dengan swasta, itu mestinya ada suatu semacam partnership yang betul-betul saling menguntungkan, win-win solution. Artinya sekarang tidak hanya pemerintah yang harus menangani semuanya itu. Konsepsinya adalah bahwa ada semacam penugasan kepada swasta yang memang berperan di dalam investasi maupun pembangunan di pemerintahan daerah di sekitar itu. Tapi juga istilahnya peran masyarakat di situ untuk mendorong supaya memproteksi lingkungan itu harus benar-benar dilakukan, sehingga gotong royong dan lain sebagainya itu betul-betul harus dikembangkan. Baik, waktunya habis dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, terima kasih atas jawaban dan kesempatan kami untuk menanggapi. Jadi mohon izin Pak Toto, kami tadi mendengar bahwa Pak Toto mengulas kembali bagaimana Trenggalek itu beresiko terhadap bencana. Tetapi langkah-langkah yang diambil, bagaimana tadi menanggapi pertanyaan tentang public-private partnership bisa terwujud gitu. Mungkin Pak Toto dan Mas Jainal, kami berharap bisa memaparkan sebelum ada PPP mungkin diawali dengan public-private dialog dan kemudian bagaimana mekanismenya. Termasuk tadi jika mencikapi dengan masalah tutupan tegaan, tidak bisa hanya sekedar point of finger kemudian mengatakan rakyat harus begini, harus begitu, harus duduk bersama. Kemudian kalau tadi swasta, ada win-win solution, maka ruangnya di mana? Kalau kami sudah membentuk satu forum CSR, di mana di sana ada semua korporasi yang masuk dan kita selalu berdialog tentang apa yang miss di penganggaran APBD kali ini dan kemudian bisa didorong. Termasuk di hutan, kita dengan LMDH bagaimana menjaga tegakan dengan memanfaatkan tanaman di bawah tegakan. Mungkin itu kalau dari kami. Baik, saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab, waktunya 1 menit 30 detik. Siap. Memang kami sudah berpengalaman dalam beberapa hal ketika tugas kami yang dulu ya, misalkan di penghijauan di Danau Toba dan lain sebagainya, itu kami punya suatu konsepsi. Corporate social responsibility itu memang suatu cara memang, tapi tidak hanya corporate social responsibility yang berbasis pada BUMN, tapi juga swasta juga. Artinya tidak semata-mata corporate social responsibility itu diambil dan itu dananya tidak mungkin mencukupi kalau memang itu skalanya itu besar. Karena yang namanya banjir itu intangible benefitnya luar biasa. Artinya pengaruhnya pada inundation area atau area-area banjir itu sangat sekali tidak unpredictable dan unmeasurable. Apalagi musim sekarang itu adalah musim yang dimana kalau ada suatu climate yang sangat berubah akibat global warming. Artinya apa? Peran pemerintah masih tetap merupakan suatu dominasi untuk itu. Namun sektor swasta itu hanya mensupport dalam suatu sistem mungkin flood forecasting warning system itu bisa diinstal di suatu tempat dan sebagainya. Tapi kalau untuk mengatasi yang sifatnya corrective action itu tidak mungkin, sulit karena itu merupakan suatu biaya yang besar. Tapi kalau prevent action artinya itu bisa, tapi di sektor swasta yang berperan di situ. Corrective action itu bisa 100 kali, preventive action bisa 1000 kali preventive action maupun bisa 10 kali preventive action, tergantung keparahan daripada dampak yang... Waktu habis. Baik, terima kasih. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya adalah huruf I. Saya akan buka. Baik, saya akan bacakan soalnya. Minat warga Trenggalek menjadi buruh migran cukup tinggi. Kecamatan Watulmo dan Munjungan terkenal dengan kantong-kantong buruh migran. Data Disnaker menyebutkan 4 tahun terakhir, bahkan tahun 2019 disebutkan sudah lebih dari 2.000 orang memilih menjadi buruh migran. Yang miris, mereka tak kunjung sejahtera.
Bahkan sebagian mengalami kasus kekerasan di luar negeri. Padahal pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan sejumlah program untuk memberdayakan mereka dan keluarganya. Pertanyaan, menurut Anda apakah Trenggalek tidak menarik bagi warganya sendiri untuk mencari penghidupan? Pertanyaan berikutnya, apa yang kurang dari program yang sudah dilakukan pemerintah selama ini? Bagaimana penilaian Anda terhadap ide pendirian Bank Buruh Migran di Trenggalek? Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda tawarkan untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta menyejahterakan mereka sehingga tidak perlu lagi mencari penghidupan di negeri orang? Baik, waktunya 1 menit 30 detik. Saya di sini menyampaikan suatu apresiasi yang sangat tinggi kepada buruh migran. Mereka adalah penyumbang terbesar devisa, termasuknya adalah penyumbang devisa yang besar di Indonesia dan khususnya juga di Trenggalek. Kalau dikatakan bahwa mereka tidak tertarik di dalam daerahnya, mungkin pada suatu sisi-sisi yang ketika dulu itu belum terdevelop program-program yang mengentaskan tentang lapangan kerja. Tapi kalau saya lihat bahwa dengan dampak COVID ini, itu ternyata malah justru migran-migran itu tidak kembali karena ada suatu proteksi dari negara asal. Sehingga dalam hal ini hanya program-program yang didevelop di desa yang memungkinkan untuk growth ekonominya di situ, itu yang memungkinkan untuk mereka itu tertarik balik ke Indonesia atau ke Trenggalek. Nah, ini merupakan suatu program kami yang mungkin nanti bisa dijelaskan tambahannya oleh Pak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati, silakan. Mungkin cepat, kurang 25 menit. Baik, terima kasih. Terkait buruh migran yang jelas di Perlindungan hukum juga. Di Trenggalek sudah sangat membantu sekali karena memang mayoritas penduduk seperti yang di pertanyaan tadi yang jelas sudah banyak sekali yang ada di luar negeri. Dan yang jelas karena memang kesejahteraan yang kurang, akhirnya buruh migran itu akhirnya Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Saya tidak perlu menanggapi, hanya mengulang pertanyaan karena tadi yang ditanyakan adalah bagaimana pandangan tentang ide pendirian bank buruh migran yang belum terjawab, kemudian bagaimana langkah-langkah kemudian buruh migran ini bisa stay dan kemudian bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Jadi mungkin itu saja yang dijawab. Saya belum bisa menanggapi karena pertanyaan moderator tadi belum dijawab. Ya, terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup? Itu saja? Baik, kami persilahkan untuk menjawab kembali pasangan calon nomor urut 1, 1 menit 30 detik. Terima kasih. Yang menarik di sini adalah bisakah kita menstimulus para buruh migran itu balik? Artinya seberapa jauh kemampuan kita, Pemda Trenggalek, itu memberikan suatu daya tarik kepada mereka. Kalau mereka itu gajinya sudah 25 juta per bulan misalkan di sana, kita mau menawarkan ke mereka berapa? Kalau sama dengan 25 juta, kalah dong ketua DPR-nya gitu. Jadi dalam hal ini, itu memang program itu harus logis, realistis, dan betul-betul tepat sasaran. Nah, saya menganggap bahwa sebenarnya pemberdayaan dari desa mandiri seperti halnya di Korea itu yang sekarang diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi tentang desa emas, itu kalau memang desa itu betul-betul mandiri, dia mendevelop, dia bisa investasi, kemudian added value daripada desa, misalkan pertanian, perkebunan itu betul-betul ditingkatkan, itu mungkin saja itu akan meningkatkan pendapatan desa. Dan kalau memang desa itu makin makmur, yang jelas migran itu akan kembali ke desa kita untuk membangun, tidak menjadi buruh di negara lain. Artinya apa? Hujan emas di negara lain itu tidak lebih nyaman daripada hujan deras di negeri sendiri. Itu prinsip kami di situ. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan langsung menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya akan bacakan soalnya.
Selingkar Wilis sudah masuk RPJMN. Begitu pula jalur lintas selatan atau JLS yang akan terus dilanjutkan dan mengkoneksikan pantai-pantai di sisi selatan Jawa Timur. Pertanyaannya, untuk Selingkar Wilis yang akan, kami ulangi, untuk Selingkar Wilis akan Anda jadikan apa wilayah Kecamatan Bendungan khususnya agar wilayah Anda tidak tertinggal? Dan bagaimana Anda menyinergikannya dengan daerah lain yang masuk dalam wilayah Tunggal Rogo Mandiri, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri. Pertanyaan berikutnya, untuk JLS, mungkinkah pantai di Trenggalek didesain sebagai pelabuhan barang untuk mempersingkat jalur distribusi dari wilayah selatan, mengingat sebelumnya ada wacana kerjasama 1000 pantai wilayah selatan? Waktunya 1 menit 30 detik untuk menjawab. Terima kasih. Jalur lintas selatan dan Lingkar Wilis itu merupakan suatu program dari pemerintah pusat yang kebetulan sudah berjalan dan direncanakan beberapa puluh tahun yang lalu. Ini akan membuka suatu aksesibilitas dari kehidupan ekonomi yang diapit 2 urat nadi itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita mengembangkan bendungan yang kebetulan tertinggal. Saya kemarin seminggu yang lalu ke Bendungan, memang di sana itu yang menjadi masalah adalah human resource development-nya yang demikian rendah. Karena apa? Camat, guru dan lain sebagainya drop-dropan dari yang lain. Artinya apa? Permasalahan yang di sana adalah SDM. Nah, kalau itu bisa diakses di situ, kalau SDM harus benar-benar terdidik. Dan di sini development di situ, masalah kopi, perkebunan, kemudian pemandangannya yang indah, aksesibilitas dengan kemungkinan mungkin kita bisa meningkatkan tidak hanya hasil kebun, tapi juga horticulture dan lain sebagainya, itu bisa didevelop di situ. Demikian juga JLS. JLS itu merupakan suatu potensi yang suatu lingkar yang berbalik dengan dari pantai utara, dan itu potensinya luar biasa. Hanya potensi pariwisata, tapi di sini untuk mendevelop pariwisata itu butuh suatu investasi yang juga besar juga. Nah, artinya apa? Kalau saya melihat bahwa permasalahan produksi di sini memang harus ditingkatkan. Apakah itu produksi dari hasil laut dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kombinasi antara pariwisata dan produksi laut yang untuk mendevelop daerah situ. Saya yakin itu potensi yang sangat luar biasa antara Bendungan dan Perigi, pantai utara dan selatan. Waktu habis, Bapak. Kita menuju pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih pasangan nomor urut 1. Saya mewakili masyarakat Bendungan tidak sepakat jika dikatakan sumber daya manusia di Bendungan ini minim. Saya memilih untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat Bendungan gitu. Tidak ada masyarakat dimanapun di Kabupaten Trenggalek yang boleh kita stigma bahwa ini minim, ini tidak, sehingga tidak berhak dalam hal pertumbuhan. Kami telah menempatkan posisi Bendungan sangat strategis. Kita punya dokumen perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dan ini telah disepakati oleh kementerian. Sehingga sebenarnya konsepnya adalah bagaimana kita unlock the isolated areas gitu. Bagaimana kita bisa open opportunity buat mereka. Kita lihat JLS dan Selingkar Wilis jangan dipandang sebagai infrastruktur milik Trenggalek sendiri, tapi kaitkan dengan jalan tol tengah, kaitkan dengan Bandara Kediri, kaitkan kemudian dengan pelabuhan yang ada di selatan, dan sudah masuk di dalam prakarsa bahwa bandara dan pelabuhan akan bisa tersambung dengan jalan tol. Sehingga yakinlah masyarakat Trenggalek, kesempatanmu sangat banyak. Jadi jangan minder menjadi warga. Waktunya habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab kembali 1 menit 30 detik. Saya pikir itu adalah suatu kalimat yang retoris sekali. Namun saya akan fokus pada suatu substansi aja. Memang di Bendungan itu bukan berarti stigmanya itu negatif, tidak, tapi punya suatu potensi yang luar biasa. Cuman fasilitas infrastruktur yang ada di situ yang berupa fasilitas pendidikan itu sangat kurang. Artinya di sana juga tidak ada pondok yang untuk keterampilan, budi pekerti dan lain sebagainya. Dan kemudian SD itu juga kemudian tenaga-tenaga pendidik dan lain sebagainya maupun camat-camat dan lain sebagainya itu juga drop-dropan dari luar. Artinya justru kami akan merubah stigma negatif itu kepada suatu kondisi realistis yang ke depan bahwa kita akan mempowering daripada masyarakat Bendungan itu untuk mengendalikan dirinya sendiri di daerahnya sendiri. Itu yang menjadi masalah di sini. Sehingga masyarakat Bendungan itu akan bangga bahwa dirinya adalah merupakan bagian yang embedded di dalam pemerintahan desa di sana. Itu potensi yang sangat luar biasa. Demikian juga masalah yang di Lingkar Selatan.
Saya pikir potensi, saya pernah keliling sehari itu 15 titik di sana. Itu antara durian, kemudian masalah cold storage, jaring dan sebagainya. Itu masih suatu potensi yang sangat luar biasa di sana. Kalau memang kita betul-betul punya suatu program development strategis yang ada di sana. Dan ini adalah yang terpenting adalah strategic plan dari kabupaten daerah untuk meningkatkan daripada devisanya yang ada di sana. Ini yang jadi masalah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali dan pemirsa, kita akan jeda dulu dan kita masih akan masuk dalam segmen atau tahap penajaman visi misi di segmen berikutnya. Kami segera kembali saat lagi untuk Anda.